datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Dengan luka bakar yang cukup parah waktu itu. Berkaitan dengan itu, sedikit cerita terkait dengan rencana aksi bom gereja di Lojanan atau gereja Ekumenik Lojanan. Pelaku ini adalah mantan atau pelaku bom Bali di bom buku, ya, pelaku bom buku di Kuningan, Jakarta. Setelah dia bebas, dia ingin kembali ke daerah asal, ternyata dari pihak keluarganya tidak menerima, ya istrinya, mertua tidak menerima. Akhirnya dia bingung, karena dia kenal dengan salah satu pelaku teroris yang pada saat itu berada di lapas. Dia menyarankan, sudah kamu musuh bapak saya aja di Samarinda. Dari situ dia berangkat ke Samarinda. Menempati salah satu masjid yang dulu masjidnya itu tidak ada namanya, ya, tidak ada nama. Dengan kita sebut adalah Masjid Tanpa Plang karena tidak ada namanya. Itu dia tinggal di situ untuk merencanakan sesuatunya. Pelaku ini setiap harinya dari hasil monitor pengawasan setiap hari itu dia melakukan latihan-latihan fisik atau ibadat yang untuk menjaga stamina, menjaga badannya untuk tetap fit, ya, dia harus lari pagi menggunakan ransel, itu termonitor. Namun kegiatan yang ada di dalam masjid itu cukup ketat mereka. Setiap kali ada kegiatan, dia mematikan lampu karena posisi masjid waktu itu ada ruangan tersendiri di dalam, mati lampu. Di luar masjid ada berapa orang yang menjaga, sehingga untuk kita bisa mengetahui dalam itu sangat susah. Sehingga perencanaan yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya termonitor apa-apa yang dilakukan. Pada waktu itu, ya, rencana dia akan melakukan aksi di dalam gereja. Namun pada saat dia menyalakan di halaman, anak-anak yang kebetulan waktu itu mengikuti ibadah dan sedang bermain di halaman gereja sempat mungkin pada saat mainan dia teriak atau bagaimana. Jadi pada saat menyalakan sumbu daripada bom itu kaget, ya, pelaku ada kaget sehingga bom terjatuh. Dari situ tidak sempat untuk dilempar ke dalam gereja dan baru ditinggalkan, akhirnya meledak di halaman. Nah, korbannya akhirnya beberapa anak-anak yang kebetulan main di situ, salah satunya meninggal. Setelah melarikan dan dia sempat masuk ke Sungai Mahakam dan selanjutnya ditangkap, itu dikembangkan, akhirnya dapat dengan jaringan sampai dengan kelompok mereka sampai ke daerah Loduri, Lokulu, ya, semua diamankan. Saat ini pelaku dikenai hukuman seumur hidup di Lapas Nusa Kambangan, dan jaringannya itu ada yang kena 7
tahun setengah, ada yang 7 tahun, 6 tahun, dan mereka terpisah mulai dari NTT, Pekanbaru, Malang, Kalteng, jadi dipisah. Yang cukup mengkhawatirkan juga bahwa salah satu kelompok yang ada di Samarinda itu, yang menampung di Samarinda itu adalah punya menantu juga merupakan jaringan teroris yang kebetulan sudah meninggal di Suriah. Adiknya atau anaknya laki-laki juga terlibat bom Bekasi dan penjebol atau pembobolan gudang senjata di Lapas Tangerang. Jadi cukup ini ya untuk pelaku yang ada di Samarinda cukup membahayakan sampai saat ini, dan informasi sampai saat ini yang kita terima bahwa mereka pun masih belum mau mengakui dengan NKRI atau bergabung dengan NKRI. Catatan bahwa teroris ini yang melakukan tidak semua mau kembali insaf atau kembali ke NKRI, ya. Bahkan ada juga sih ya yang lain mau bergabung kembali, dia mengucapkan ikrar janji setia kembali ke NKRI, dan dilakukan pembinaan-pembinaan, dan dia sendiri mengakui bahwa aksi yang dia lakukan adalah salah atau ideologi yang mereka ikuti adalah salah. Itu gambaran. Nanti kita lanjutkan mungkin cerita yang lainnya. Sekarang kita akan kembali ke materi dengan pencegahan paham radikal dan teroris dalam menjaga keutuhan NKRI. Lanjut. Jadi yang pertama adalah radikalisme. Apa arti radikalisme menurut ahli? Ya, pengertian radikalisme adalah suatu ideologi, ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrem. Jadi pada intinya dari tindakan radikalisme ini adalah sikap atau tindakan seseorang. Jadi secara individu maupun kelompok tertentu menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka memaksakan diri merubah suatu sistem yang sudah ada, ya, dengan pemikiran-pemikiran dari kelompok atau individu tersebut dalam tempo singkat. Perubahan dengan tempo singkat, gimana caranya? Yaitu dengan cara kekerasan ekstrim. Seperti yang ada di Samarinda sendiri, ya. Untuk ideologi yang mereka anut itu adalah juga dia salah satunya adalah takfiri atau menghalalkan semua cara untuk melakukan aksi, ya. Dari hasil deteksi kami terhadap kelompok yang ada di Samarinda untuk sementara ini dan sejauh ini, ya, untuk kelompok-kelompok yang ada di Samarinda untuk melakukan aksi itu masih belum. Namun apabila